Tarik dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Salam ngarit seluruh Indonesia dan seluruh dunia ya. Karena ngarit itu sudah mendunia. Ini di pinggir jalan. Banyak rumput, jadi kita ngarit karena kita jarang kegiatan. Ini PG-nya agak kendor karena memang sudah punya kesibukan ya masing-masing. Mediatornya sekarang nggak ada. Mediatornya jarang ada waktu kosong. Karena tadi dia kesibukan. Namanya orang udah berkeluarga kan pasti ada kesibukan ya. Ada kesibukan masing-masing kalau sudah berkeluarga ya. Gitu. Jadi ngaritnya dekat-dekat sini aja lah. Di sini musim hujan. Kalau lagi musim hujan nggak bisa ngarit. Nah itu penyebabnya kenapa PG jarang syuting, karena saat ini kebetulan mediatornya nggak ada, sedang sibuk semua. Nanti mungkin kalau sudah nggak sibuk ya, nanti kita syuting lagi di PG. Diusahakan. Sementara di sini dulu ya. Yang penting silaturahmi dulu di sini. Ngaritnya nggak jauh. Jauh juga bingung soalnya. Bingungnya kenapa? Yang ngaritnya banyak banget. Jadi di sini tuh namanya ekonomi di kampung ya. Jadi sumber pendapatan tuh dari kambing, termasuk menjadi sumber kehidupan salah satunya ya. Jadi termasuknya adalah ekonomi utama, termasuknya ekonomi tahunan sih, atau per setengah tahun, karena biasanya per setengah tahun tuh dijual kambingnya. Jadi uang nyari parab kan gratis. Ngarit emang harus gini ya, harus cepat. Keres. Tapi ini banyak memeongannya. Pindah lagi ya. Kita pindah lagi bosku. Banyak memeongannya. Ya, sehari-hari saya ngarit dulu
cara mencari nafkahnya ya beginilah, soalnya nggak punya pekerjaan lain, pekerjaannya cuman begini. Aduh, ini kaget saya. Nah, ngarit itu begini. Ngarit itu termasuknya olahraga juga loh. Nanti besok kita bikin podcast. Ya, kalau ada temannya nanti bikin podcast. Obrolan. Membahas tentang apa aja. Nah, kalau sekarang kegiatannya ya seperti ini. Kegiatannya yang ngarit. Jadi ngarit ini bukan pencitraan ya. Bukan pencitraan. Soalnya kenapa? Soalnya emang butuh. Kalau pencitraan itu nggak butuh. Nah, kalau saya emang butuh, bukan pencitraan. Butuh makan kambing, kalau nggak ngarit ya nggak makan. Jukutnya habis semua, rumputnya habis semua. Terus kalau pencitraan kayaknya megang aritnya juga kagok ya. Megang arit yang pencitraan sama yang enggak tuh biar kelihatan ya, kagoknya tuh kelihatan. Nah, kalau ngarit tuh karung harus padat, jadi dideketin. Ngarit itu beda-beda ya, disesuaikan dengan lapangan dan dengan keterampilan tangan juga disesuaikan. Ngarit galang apa, jukut galengan gini bagus sih. Jadi ibadah juga tuh. Dulu waktu kecil di sini tuh banyak ular kobranya, tahu? Ular kobranya banyak di sini. Sekarang nggak ada. Pada kemana ya? Menghilang dengan sendirinya. Mungkin karena terlalu banyak aktivitas manusia mungkin ya. Jadi kabur. Dulu banyak di sini ular kobra. Saya aja dikejar-kejar di sini. Saya pernah dikejar ular kobra. Nah, kalau pencitraan ngarit nggak bisa begini.
Nih buat yang suka mengeluh, udah dikasih rezeki mengeluh, syukuri yang ada, jangan mengeluh. Masih banyak orang yang susah mendapatkan uang, penghasilan. Contoh kayak saya nih, pengen dapat untung 100.000 satu bulan, untungnya 100.000. Kerjanya seperti ini, bos. Kenapa? Nah, jadi si bos harus menghargai nih para peternak, para petani. Petani itu untungnya dikit loh, cuman dia punya rasa, satu, cinta alam, dua, memang dia ingin hidup di kampung apa adanya. Pendapatan yang gak seberapa, kalau capek udah pasti, capek lelah itu udah pasti. Kalau bicara keuntungan, kita yang hidup di kampung tuh minim sekali. Makanya di kampung tuh kalau bikin musola, bikin pesantren, kebanyakan gotong royong, donasi, minta lagi bantuan ke orang lain. Kenapa ya? Emang susah. Ekonomi di kampung susah, makanya minta bantuan ke luar buat bangun pesantren, buat bangun musola. Kalau nggak minta bantuan ya nggak jadi. Masyarakat di kampung kan penghasilannya kecil. Saya dari YouTube aja nih sebulan 1 juta ya, alhamdulillah. Ini dari Kang Mo channel ini saya sebulan 1 juta untuk saat ini. Bahkan lumayan, sambil ngarit ada keuntungan dari YouTube sebulan 1 juta. Kalau disyukuri ya cukup aja, kalau nggak bersyukur ya kurang aja. Ya sebetulnya kurang. Cuman kalau kita dibuat enjoy ya enjoy. Contohnya gini, kan pesantren harus bayar listrik, kan guru ngaji yang bantuin saya harus dikasih tunjangan, gitu kan. Terus gimana dong mikirnya? Mikirnya ya kalau memang Allah meridhoi langkah saya minta bantuan kepada saudara-saudara yang sudah mapan, yang sudah mampu. Ya kalau Allah ridhoi, mungkin banyak saudara-saudara yang terketuk pintu hatinya terus membantu, ya mungkin akan terwujud ya. Nah kalau tidak ada yang bantu ya tidak akan terwujud. Terus gimana dong? Ya nggak gimana. Kalau nggak terwujud ya udah nggak apa-apa. Ya udah nggak apa-apa, mau diapakan. Masa mau maksain diri minta duit ke siapa? Jadi berpikir itu sebetulnya tergantung kitanya. Ya. Kalau saya berpikirnya seperti itu ya. Kalau pesantren memang dipercaya Allah, banyak yang bantu ya saya lanjutkan. Terus kalau nggak ada yang bantu ya nggak apa-apa, berarti nggak dilanjutin. Pusing nggak? Ya enggak lah, kenapa nggak pusing. Justru nggak punya yang diurus, malah nggak punya tanggung jawab. Kalau ngurusin pesantren juga itu kan tanggung jawab ya, amanah.
ngurusi manusia, orang-orang yang gak mampu. Itu kan amanah juga, berat juga ya. Gak ada di sini, nggak ada yang kaya, semuanya susah. Buka YouTube udah tahunan aja. Karena apa? Karena YouTube-nya sepi. Beda dengan yang YouTube-nya rame-rame, itu penghasilannya gede. Tidak semua YouTube itu banyak duit, enggak lah. Kalau rame ya banyak duitnya. Kalau kayak saya gini ya sebulan 1 juta, Mas. Duitnya ya nggak ada. Kenapa? Karena kurang yang menyukainya sedikit. Jadi karena kurang suka jadi nggak dibagikan, tidak di share, di share, like, komen, dan subscribe. Nah itu nggak ada, karena tidak menarik, jadi nggak ada yang share. Kalau menarik biasanya banyak yang nge-share. Nah kalau video-video saya jarang yang share, karena tontonannya kurang menarik hati, kurang menawan. Nah kenapa bisa begitu? Ya nggak apa-apa, karena penyebabnya kurangnya wawasan dan pengetahuan saya, dan bisa jadi kurangnya juga daya tarik saya. Dilihat tidak menarik, bisa dari gaya bicara, bisa dari muka, wajah, pokoknya banyak lah faktor-faktor ya yang membuat YouTube itu sepi. Peminat itu banyak, faktornya banyak. Nah, jadi kita harus mempelajari itu, Mas bosku. Kenapa kok kita sepi, nggak ada yang nonton? Jangan-jangan ada yang ganggu jin. Nanti dulu, jangan nyalahin Mas Jin dulu, kasihan. Ngaca dulu, lihat muka kita dulu. Lihat muka lo. Gitu, kalau kata ABG bilang, lihat muka lo. Lo siapa? Lo siapa? Gitu. Pendidikannya apa? Kalau saya kan pendidikan SD, Mas bos. Jadi nggak mungkin. Jadinya ya, ini bagus nih. Cuman bisa ngarit di desa kayak gini. Ngumpulin rumput. Kalau nggak rajin nggak dapat duit. Harus rajin. Apalagi udah punya anak nanti. Ini buat para bujana nih. Kalau udah punya anak repot nanti kalian. Anak ngak-ngek-ngok. Mumpung masih bujang, perbanyak ilmu dan pengalaman. Supaya kalau sudah nikah, nggak pusing. Karena sudah banyak ilmu, sudah banyak pengalaman, pengetahuan, wawasan. Itu yang nanti akan menghidupi kalian. Ilmu dan wawasan. Jadi ilmu dan wawasan itu harus dicari selagi masih muda. Ya udah tua juga pantang menyerah.
terus belajar, udah tua juga. Wah, di sini banyak ininya apa? Cucuk. Tahu cucuk nggak? Wah, ada ular. Ular bukan ular. Yes. Nah, saya masukin dulu ya, satu persatu. Sedikit-sedikit. Selesai. Oh, habis. Udah segini nih, lumayan. Kita lanjut lagi ya, belah sini kayaknya. Nggak usah jauh-jauh lah. Jadi pelajaran yang paling berharga itu adalah pengalaman, itu betul. Karena kalau pengalaman itu kita langsung mengalami dan merasakan langsung. Berbeda dengan bahasa teori. Terkadang teori itu nggak sesuai dengan kejadian di lapangan, bos. Itu betul loh, tanya aja ke senior nah. Pengalaman itu yang membuat dewasa. Meskipun saat mencari pengalaman tantangannya berat ya, terkadang kita mengingkari itu maksudnya tidak mudah menerima hal-hal baru. Itu tantangannya. Itu wajar, namanya juga manusia. Capek nggak ya? Capek lah. Capek sekali. Nanti pokoknya syuting lagi, doain aja
buat acara lagi ya. Kalau sekarang belum, pada sibuk orang-orangnya. Kenapa kok mengutamakan kesibukannya masing-masing? Ya karena dari YouTube-nya hasilnya nggak ada. Kalau dari YouTube-nya menghasilkan, menjanjikan, ya pasti memilih YouTube dong, betul gak? Gitu. Simple. Karena dari YouTube-nya hasilnya tidak menjanjikan, makanya pada nyari kerjaan lain karena punya keluarga. Punya keluarga yang harus dirawat, yang harus dikasih makan. Ya kalau penontonnya ratusan ribu, jutaan, kalau kita kan penontonnya puluhan, ratusan ribu paling besar. Itu ya nggak ada sedikit pendapatan. Dibagi banyak orang ya habis. Ya makanya nggak ada yang mau. Siapa yang mau? Apalagi udah punya anak. Udah punya istri, harus dikasih makan. Belum lagi ada hasutan dari sebelah-sebelah. Banyak faktor pokoknya. Penghasilan itu nomor satu. Karena penghasilan itu untuk kehidupan keluarganya. Kalau keluarganya nggak bisa dikasih makan, ya demo. Pendekar juga kalahnya sama istrinya. Ya nggak Mas? Pendekar juga kalahnya sama istrinya, sama anaknya. Melihat anak nangis mah ikut nangis, pendekar juga. Kecuali ilmu kebalnya sempurna, komplit. Kebal badan, kebal perut, sama kebal muka. Nah kalau sudah kebal muka, dia ngelihat anak nangis aja cuek aja. Ngelihat istri kelaparan aja juga cuek aja. Nah itu ilmu kebal muka. Nah ilmu seperti itu yang dilarang di dunia persilatan itu. Aduh. Itu ilmu terlarang. Ilmu kebal muka itu ilmu terlarang. Semua tokoh ilmu itu melarang mempelajari ilmu kebal muka. Kalau ilmu kebal badan nggak apa-apa, bisa buat bela negara, bisa buat bela bangsa. Yang nggak boleh dipelajari adalah ilmu apa? Ilmu kebal muka. Hindari ilmu kebal muka itu ya. Susah mati nantinya.
bahaya, ih, menakutkan. Ada nggak yang belajar ilmu kebal muka? Nggak ada. Yang belajar ilmu kebal muka tuh nggak ada. Tapi yang bisa otomatis itu banyak. Tiba-tiba bisa aja punya ilmu kebal muka. Padahal dia nggak belajar gitu. Bener nggak? Nah, jadi ilmu kebal muka itu kebanyakan mereka bisa dengan sendirinya. Makanya waspadalah kalian. Masih mending ketitisan ilmu karuhun daripada ketitisan ilmu kebal muka. Kebal muka untuk hal negatif ya. Kalau untuk hal positif ya boleh. Misalkan Anda mau jadi artis, itu kan harus kebal muka supaya nggak pemalu. Nanti ilmu kebal muka semuanya disamakan lagi. Wah, orang ini punya ilmu kebal muka nih. Panas sekali, Mas. Udah berapa lama kita di sini, Mas? Ngarit? Setengah jam ya kita ya? Kita udah setengah jam nih ngarit. Lama ya. Ngarit itu susah, bro. Berarti buktinya setengah jam. Berarti sah. Soalnya kenapa di video? Karena banyak yang minta ingin tahu keseharian saya katanya. Ya. Makanya saya nggak pernah videoin. Karena keseharian saya kurang menarik. Ya, cuman gini aja kesehariannya. Tamu yang pernah kesini kan tahu. Ya, kemarin kesini. Kamunya kemana? Nggak ada, lagi ngarit. Lagi di rumput. Kaget dia. Karena mereka pikir saya banyak duit. Mereka pikir saya kaya raya. Soalnya YouTuber gitu. Ternyata ngarit tuh kan. Buat ngebesarin embe dijual. Dari dulu ya, saya ternak embe, ternak ayam itu dari dulu. Sebelum ke YouTube saya udah ternak kambing, ternak embe. Usaha di rumah. Kepeternakan itu hobi saya dari dulu. Melihara ayam, dijualin. Melihara kambing, dijualin. Kalau udah cukup umur dijual.
Es. Wong desok. Kehidupannya seperti ini. Kalau saya jauh dari kemewahan, kenapa? Emang nggak punya. Emang nggak mewah jadinya. Saya udah lama ya belum liatin kondisi pesantren ya. Nanti deh, besok saya ke pesantren, saya liatin kondisi keadaan di pesantren. Pesantren juga udah bubar karena nggak ada buat gaji, nggak ada buat ngasih meringankan beban guru. Kan guru tuh punya beban keluarga yang harus dihidupi ya. Karena nggak ada jadinya ya udah mulai bubar, separuh udah sepi. Karena tidak ada tidak ada pemasukan, tidak sesuai, jadinya kita tidak bisa menyediakan pendidikan yang full, karena untuk membantu gurunya kita belum siap. Apakah bapak dan ibu mau membantu? Barangkali. Kalau enggak ya nggak apa-apa. Barangkali. Kalau mau ikutan, kok bahasanya ikutan? Ya ikutan, karena bareng-bareng punya semua. Yang namanya pesantren pendidikan agama itu punya semua orang. Karena untuk agama kita bersama di masa depan. Dan untuk apa? Dan untuk bekal kita nanti di akhirat. Untuk bekal kita nanti saat sudah meninggal atau mati. Ketika kita mati, kita punya bekal. Makanya ada yang mau ikutan. Ya kalau mau ikut ya ayo. Wah, ini hijau nih. Bagus. Yuk, saatnya kita masukin.
Nah, kalau orang yang pencitraan setengah jam itu belum tentu dapat sekarung gini. Bisa jadi 1 jam, bisa jadi lebih. Alhamdulillah dapat juga leh. Nah, ini langsung kita kasihkan. Udah dapat. Segini juga udah cukup. Jadi kita kembali pulang. Yang penting Mbak bisa makan dulu. Ya udah, saya pulang duluan ya. Sampai jumpa lagi nanti. Nanti kapan nggak tahu, nanti malam mudah-mudahan ya. Aduh, kita vlog. Aduh. Dadah.